Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 3. Hari ini kita sedang berada di Ape Cafe dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Asep selaku Asisten Manajer Ape Cafe. Untuk Pak Asep, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Adik-adik gimana? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita ingin tahu lebih banyak nih Pak tentang Ape Cafe. Sebelum itu mungkin dari Bapak bisa menjelaskan tentang sejarah Ape Cafe sendiri bagaimana? Kalau Ape Cafe itu sebenarnya basicnya dari energy building. Kita ada mothershipnya di sana sebelum ada ini jauh Ape Cafe Spring itu ada. Jadi di tahun 2011-2012 itu sebelumnya namanya The Energy Cafe. Kebetulan kita juga ada catering yang mencakup menengah ke bawah. Konsepnya buffet untuk setiap ada acara event-event tertentu. Jadi chef-chef kami itu decide untuk kita buat nama yang bernaung di Amos Group. Jadi disarankan nama Apre. Penulisannya Apres tapi penyebutannya Apre. Itu diambil dari nama gunung di Prancis. Kebetulan chef kita berasal dari Prancis, yang di Amos ya. Fokusnya itu Apre Cafe dan Apre Catering itu sedikit berbedanya karena konsepnya dia ke catering, jangkauannya lebih banyak, masanya lebih banyak. Kalau untuk Apre Cafe yang di Energy Building sendiri untuk melayani yang orang-orang di kantor itu, di gedung itu, dan dari luar bisa masuk. Waktu berjalan kami ada tawaran kerjasama di Pakubono. Kebetulan Pakubono kita ada 3 sebelumnya, sekarang tinggal 2, itu di View, Pakubono View dan Pakubono Spring sekarang. Untuk Pakubono Spring sendiri itu di start di 2019, kita selalu sampai sekarang. Kapasitas kita ada bagi 3 ruangan, dari hallway, main dining sama wooden deck, sedikit semi outdoor ya. Untuk dari Ape Cafe yang di Spring ini Pak, konsepnya itu apa ya Pak? Apa dari fine dining atau semi fine dining atau private? Mungkin Kalau private itu terkonsep dari Pakubono sendiri, karena orang luar tidak boleh masuk kecuali diundang oleh residennya, tenannya. Jadi nggak boleh orang luar masuk tanpa ada orang dalam. Oke. Berarti nggak sembarangan ya Pak yang bisa masuk ke Ape Cafe? Jadi kalau konsep private sendiri untuk kafenya itu tidak, jadi khusus hanya melayani residennya yang ada di Pakubono Spring aja. Kita bisa dine in atau delivery ke unit-unit. itu kayak room service gitu ya Pak, maksudnya. Service ya. Jadi udah sudah nih Pak tentang masalah sejarah dari Ape sendiri. Nah sekarang Ape itu kan dari private sama mungkin ala carte ya Pak, jenisnya. Untuk strategi pemasarannya sendiri bagaimana sih Pak? Apakah ada strategi pemasaran untuk menarik pelanggan yang ada di residen ini untuk bisa ke Ape Cafe? Jadi kita untuk menarik mereka biar nggak bosan, karena market kita itu hanya penghuninya sini. Di luar mereka invite orang untuk masuk atau kayak gimana. Itu di luar yang konsep kita sebenarnya, tapi tambahan untuk mendistrak mereka supaya tidak bosan dari menu yang daily yang kita punya. Biasanya kita chefnya itu create menu-menu baru di luar menunya itu sendiri. Jadi menu spesial ya, itu akan berubah entah berapa minggu sekali atau paling enggak sebulan sekali akan berganti. Jadi ada juga di momen-momen tertentu yang kita adakan menu spesial sesuai temanya. Jadi kayak Natal, Lebaran, atau Chinese New Year yang sudah lewat. Jadi nanti menunya sendiri akan
mengikuti temanya, momennya ya. Untuk menu sendiri kan tadi Bapak bilang di event-event tertentu akan ada perubahan nih Pak. Nah biasanya tuh untuk menarik pelanggan agar tidak bosan, itu menunya sendiri apakah ada perubahan di tiap jadwalnya, misalnya kayak 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali, itu apakah ada perubahannya? Ya itu tadi sebulan sekali lah paling tidak kita akan biasanya kita taruh di tengah, entah itu koktail untuk minumannya, untuk makanan itu akan di-create oleh head chef kitanya, executive chef sih. Jadi nanti itu akan berganti sesuai waktunya, jadi dirotasi biar nggak terlalu monoton hanya menu itu aja. Kalau menu yang gua ada di sini sebagai contoh salah satunya ini kan menu yang sudah ada di menu. Jadi kalau yang di luar menu ini kita sedikit rubah. Kalau menunya sendiri itu Pak ada yang misalnya kayak digitalisasi gak sih Pak? Kayak dari cuman scan aja terus bisa langsung pilih-pilih gitu atau enggak? Atau hanya aja? Kita punya kirisnya, bukan kiris apa? Barcode. Jadi kalaupun bisa mereka delivery order atau room service ya. Jadi nggak harus kita kirim menu dipotong gitu by WhatsApp ya. Jadi mereka kita kirim barcode-nya, akan ada semua promo kita ada di situ, terus ada juga gambar makanannya, ada juga detail menu, wine list juga ada di situ. Berarti di setiap kamar itu berarti ada kayak mungkin barcode-nya tersendiri. Biasanya sih kita kirim, kalau kita kirim ke unit terlalu banyak, kita juga nggak tahu. Berarti hanya special request saja. Nanti itu dalamnya di site-nya itu kita akan rubah sesuai, misalnya ada promo baru yang tadi kita terangin itu akan berganti. Jadi nanti saya ganti apa aja menu yang ada, jadi mereka akan update terus. Untuk di web itu sendiri, apakah bisa langsung pemasarannya bisa langsung payment tersendiri, misalnya kayak saya nih contoh di kamar, misalnya kamar berapa, terus saya pengen pesen, apakah langsung bisa bayar di situ? Jadi di barcode itu? Iya. Oh enggak, kita masih belum secanggih itu sih ya. Berarti hanya bisa memesan aja. Gitu, kita juga pengennya itu, cuma dikendala dengan beberapa hal, jadi kita masih menggunakan barcode itu untuk mereka baca dari unitnya. Tapi untuk pemesanan sendiri by WhatsApp atau telepon biasanya. Jadi nanti kita kan punya database-nya beberapa orang lama, jadi kita udah tahu dari unit sekian, dari ibu ini. Kalau dari Apre Cafe sendiri gimana sih Pak cara strategi paling efektif buat menangani komplain atau keluhan dari pelanggan? Yang pasti sih kita dengarkan dulu keluhannya apa. Jadi kita jangan sebisa mungkin jangan menyela. Kadang kalau tamu komplain itu kan emosi. Kalau dipotong dia akan tambah marah. Biasanya begitu. Jadi nggak nyambung apa yang dikomplain, karena dia potong akan tambah emosi ke arah yang lain. Jadi saran biasanya kita handle itu dengarkan sampai beliau itu selesai dengan komplainnya, baru kita coba sambil beliau menerangkan kan kita akan menelaah. Oh ini kesalahannya apa, mungkin yang melatar belakangi sampai terjadi kesalahan itu apa. Jadi sambil mendengarkan kita sambil mengkoreksi apanya. Jadi begitu beliau selesai kita udah tahu, paling tidak sudah tahu main dasarnya ininya permasalahan. Jadi begitu selesai kita udah tahu, mungkin udah tahu solusinya, atau perlu chefnya datang kalau masalah makanan entah asin entah apa. Ada juga yang harus datang chefnya, tapi kalau saya masih bisa handle, akan diterangkan sesuai masalahnya, solusinya apa, perlu diganti pun kita ganti, atau hanya diterangkan biasanya oh ini rasanya begini. Kalau yang menu-menu baru biasanya orang kan masih coba-coba, jadi kita harus jelaskan
bisa jadi mendoktrin ya, bahwa cita rasanya akan seperti ini Bu, akan asin, akan pedas, akan gurih. Jadi mereka tahu, oh ya harusnya begini rasanya. Biasanya sih mengerti ya, dan kalaupun harus sampai ganti makanan, kita akan ganti. Yang tadi Bapak jelasin itu kan kalau misalkan tamunya komplain secara langsung, kalau misalkan tamunya udah nggak ada di restorannya, itu Bapak nanganinnya gimana? Atau tamunya udah balik ke unit? Kalau sudah lewat dia baru komplain, biasanya kita kalau beliau masih sekitaran sini atau masih tinggal di sini, bukan tamunya ya maksudnya, itu kita akan undang. Pak, ini kita untuk menunjukkan itikat baik kita bahwa apa yang beliau komplain, apa beliau keluhkan, itu kita ada perbaikan. Jadi bukan hanya angin lalu aja. Tapi kalaupun beliau misalnya banyak kesibukan atau apa, paling kita tahu beliau itu pulang jam berapa atau apa, kita kirim, Pak ini perbaikannya apa yang Bapak sampaikan, apa yang keluhkan, komplain kemarin, perbaikannya seperti ini. Jadi kami harap begitu Bapak balik lagi ke sini sesuai apa yang ekspektasinya yang Bapak harapkan untuk dilakukan. Jadi AP Cafe benar-benar menangani komplain atau keluhan tamu dengan dengan baik sampai selesai gitu ya Pak? Ya pasti. Kalau enggak kita nggak bisa berkembang atau bertahan sejauh lama ini kan. Betul. Harus tetap komplain itu sebenarnya sebagai indikator kita berhasil atau enggak. Tapi kalau nggak ada komplain pun lurus-lurus saja, ya akan flat begitu aja. Tapi dengan komplain kita indikatornya ya perlu perbaikan, perlu ada kita lomba pun ada jurinya, gitu kan, akan dikasih tahu, oh ini terlalu asin, ini begini, ini persentasenya nggak bagus. Ya memang pas mendengarkan kesal juga sih sebenarnya. Dikoreksi itu paling nggak menyenangkan. Tapi kalau kita wise, kita willing to learn, pastinya itu kesempatan untuk mengkoreksi diri, untuk memperbaiki buat kedepannya lebih baik. Nah biasanya kalau misalnya ada komplain sendiri, itu di akhirnya apakah ada jaminan khususnya nggak sih Pak? Kayak tadi kan Bapak bilang makanannya bisa diganti, ataupun mungkin ada complimentary untuk diantarkan ke kamarnya, atau mungkin ada promo-promo yang diberikan kayak voucher gitu misalnya, kayak makanan yang asin ataupun keluhan yang parah dan Bapak menangannya secara dengan mengasih dengan voucher atau promo-promo lainnya. Sejauh ini sih kalau untuk seperti itu enggak, palingan yang pada umumnya orang itu kasih diskon. Tapi sejauh ini sih belum sampai tahap itu ya kalau saya. Itu belum separah itu ya Pak? Lebih ke komplimen. Jadi untuk makanannya yang pasti kita charge, perbaikan makanannya yang kita kasih ke beliau. Dan ya tentunya untuk next visitnya kita harus take care beliau dengan baik, dengan lebih ekstra care. Bukan berarti yang lain enggak, tapi ada kita kan lihat karakter tamu juga, pelajarin tamunya seperti apa, yang perlu ekstra perhatian seperti apa. Jadi detail-detail tamu itu masing-masing punya sendiri. Ada yang saya nggak mau terlalu diperhatiin. Ada saya maunya saya duduk harus detail nih, saya mau langsung ada air atau apa misalnya seperti itu. Yakin teman-teman di sini kita pelajarin karakter tamu karena mereka daily datang, kita harus tahu paling nggak namanya atau satu family itu mana aja punya anaknya, lebih ke detail. Mereka kan akan lebih, oh ya saya diperhatiin, mereka nggak abai saya, mereka tahu loh kesukaan saya apa. Biasa kan mulai masuk buka seperti biasa nasi goreng misalnya, jadi mereka tuh langsung karena kebiasaan mereka secara tidak sadar, tapi kita tahu. Jadi engage sama tamu ya Pak? Betul.
Jadi tapi tetap sangat dengan efektif, ya. dengan respect ya, keselengean juga. Iya. Kita kan menghormati beliau itu dengan hormat ya, bukan terlalu friendly. Betul. Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sama kualitas produk dari kitchennya, apakah ada training khusus atau tersendiri untuk karyawannya, Pak? Kalau khusus training itu biasanya leadernya yang akan di training di pusat. Itu biasanya rutinnya itu setahun sekali paling enggak, tapi bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Tapi paling minim itu sekali. Dan apa namanya, untuk tim yang di sini itu tiap hari sih sebenarnya kita ada briefing untuk masalah yang kemarin kita pelajarin apa, jadi ada perbaikannya hari ini, koreksi ya, ada error kemarin, jangan sampai ini poin yang ini terulang lagi. Jadi perbaikannya tiap hari, briefing tiap hari, pergantian shift itu kita kasih overheadnya. Tadi pagi ada kejadian gini atau bagaimana situasi tadi pagi, dan begitu pergantian shift dengan teman-teman yang leader atau closingan itu akan diterangkan. Jadi situasi berikutnya kalau ada reservasi itu udah tahu apa yang harus dipersiapkan. Dan untuk training itu biasanya kita lihat sikonnya aja. Biasanya di weekday ya. Kalau weekend itu biasanya agak crowded, jadi nggak ada waktu untuk training lebih detail. Lebih fokus ke tamu-tamu aja. Untuk training sendiri berarti untuk ke pusatnya itu hanya kapten dan leadernya aja. Ya, Nanti dari leadernya secara everyday mungkin bakal di briefing gitu ya, hasil dari training itu sendiri. Kita evaluasi apa yang terjadi kemarin atau tadi pagi untuk pergantian shiftnya. Jadi SOP tetap terjaga, paling nggak terlalu melenceng banget. Pasti ada salah-salahnya, ada errornya. Setiap tim itu pasti ada. Tapi untuk menanggulanginya itu dengan briefing dan overhand itu di pertengahan hari ya, overhand sebelum pulang. Ya seperti tadi saya terangin, perlu penjelasan apa nih tadi pagi, ada reservasi apa nanti mungkin taruh malam atau besokannya, itu kita persiapin dari sekarang, buat besok pun kita persiapin dari sekarang. Nah teman-teman, gimana, seru tadi bincang-bincang bersama Pak Asep tentang Apre Cafe yang ada di Spring Pakubuwono. Mungkin dari Pak Asep ada pesan atau pesan-pesan untuk kami calon-calon manajer. Amin. Amin. Kalau untuk tim ya, tim itu yang pasti semua harus ada komunikasi yang baik. Jangan ada yang sebisa mungkin, sedetail mungkin diterangkan kalau satu tim. Tapi untuk leadership itu perlu sering-sering belajar dari kasus yang ada yang dihadapi. Jangan takut untuk menghadapi konflik, karena semua leader itu udah pasti kena konflik. Jadi apapun masalahnya, coba tenang, hadapin sampai habis. Kalaupun tidak bisa, pasti minta nasihat dari sana sini, kasihan. Belajar kasus lah yang pasti. Terus jangan baper. Banyak di kita itu gampang baper. Sindir sedikit bahwa tamu itu karakternya macam-macam. Jadi nggak lurus saja. Ada naik turunnya, ada yang tadi beberapa tamu mungkin ada lihat saya bisa ngobrol sehat, dari yang muda dan yang tua. Jadi itu pun situasinya akan berubah begitu kita menghadapi situasi yang tamunya tidak satisfied, entah dengan makanan, entah dengan pelayanan, entah si A yang buat masalah, kita yang harus hadapin. Leader itu terakhirnya, ujungnya udah pasti kita yang cari. Tapi memang kesel, nggak enak yang seperti itu. Tapi kita harus hadapin dan jangan mudah baper. Minta nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman lebih. Itu support system yang bagus menurut saya, dan itu efektif di saya.
kalau adik-adik mungkin punya caranya sendiri masing-masing, nanti kasih ketemu caranya sendiri masing-masing. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Pak Asep yang dimana sebagai manajer nih, kita calon manajer Megan, untuk jangan baper, jangan takut untuk menghadapi komplainan, dan mungkin untuk bisa teamworknya bisa lebih baik lagi. Segitu saja untuk sejarah dan marketingnya dari Apre Cafe yang ada di Spring. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Asep atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa.